Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung. Saya berpikir bahwa hari ini adalah hari yang terbaik buat kita juga ya. Setiap hari ini memang hari yang baik buat orang yang menaruh pada Tuhan. Tuhan, ajari kami susi hamba-Mu di dalam menyampaikan, dan kami boleh sharing satu dengan yang lain mengenai bahkan pemahaman-pemahaman yang kami dapatkan dari materi yang disampaikan hari ini. Pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir ya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Rekan-rekan, sudah sarapankah? Rekan-rekanku, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan. Saya diberi judul Salib Kristus, Kematian yang Menghidupkan. Saya kira ini masih di ranah-ranah pasca gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita sharing mengenai salib Kristus ini, kematian yang menghidupkan. Nas pembimbingnya dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Eksposisi teks itu di Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14 ya. Sesungguhnya kasih Kristus itu tidak bisa kita bayar dengan segala sesuatu yang kita raih di dalam kehidupan kita, entahkah dari materi kita, entahkah dari skill kita atau talenta yang kita miliki. Jika kita bandingkan dengan kasih Kristus ya, karena kasih Kristus tidak ada nilai nominalnya yang bisa kita tukar dengan kasih Kristus, sehingga begitu mahalnya. Bahkan ada satu buah lagu yang mengatakan terlalu mahal darah-Mu Tuhan untuk menebus segala dosaku. Maka dengan pernyataan seperti itu seharusnya kita sebagai pengikut Kristus ambil sikap. Maka mari kita belajar dari salib Kristus ini, kematian yang menghidupkan. Yang pertama, salib Kristus menjadi simbol kematian manusia lama. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya apa di situ? Semakin bertambah kasih karunia itu. Berarti tepat ya. Yang kedua, sekali-kali tidak. Bukan kita telah mati bagi dosa. Bagaimanakah kita bisa dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, dan juga kita akan hidup dan hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita telah membaca dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ada 3 poin yang perlu kita pelajari yang bersangkutan dengan salib Kristus itu. Yang pertama, salib Kristus itu menjadi simbol kematian manusia lama. Kalau kita lihat di sini dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 7 ini, salib Kristus itu menjadi satu pertanda atau menjadi simbol kematian manusia lama yang tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 1 7. Dalam bagian ini, Roma ini kan ditulis oleh Paulus, dan Paulus sebenarnya membahas masalah kehidupan, karena yang dibicarakan di sini mengenai kematian dan kehidupan atau manusia lama, dan selanjutnya akan menjadi manusia yang baru. Dalam hal ini, Paulus sangat menekankan, bahkan memberikan satu penyampaian dari apa yang disampaikan dari Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7 ini. Dia membahas masalah kehidupan. Bagaimana seseorang dapat benar di mata Tuhan. Karena kalau kita lihat pembahasannya di sini, ketika Paulus diberikan hikmah oleh Tuhan dan dia menyampaikan bahwa bukan maksudnya supaya kita bertekun dalam dosa dalam hal ini, maka ia memberikan satu pengajaran bagaimana seseorang dapat hidup benar di mata Tuhan, di mata Allah. Bagaimana manusia itu terpengaruh ya. Sebenarnya manusia itu sudah dipengaruhi, sudah bergaul dengan orang-orang yang salah. Maka dari itu perlu yang namanya korban. Korbannya tidak bercacat dan bercela, dan yang hidup kembali. Sebab begini, kalau kita bahas mengenai pengampunan dosa dan penebusan dosa, di perjanjian lama pun dosa itu sudah ditebus. Tapi dengan yang namanya korban bakaran, korban sembelihan, korban ucapan syukur, segala macam dan lainnya. Nah itu udah termasuk ketika orang bersalah dan dia memberikan korban penebusan, entahkah itu kurban hewan, kambing, domba, bahkan merpati, tekukur sekalipun. Nah itu udah salah satu bentuk daripada menebus dosa. Namun perbedaannya yang kita pelajari,
penebusan salah, penebusan dosa pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru terlihat beda. Bedanya di mana? Bedanya persembahan korban penebus dosa pada perjanjian lama adalah korban hewan. Sedangkan perjanjian baru itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Allah, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus sendiri itu sebagai anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan persembahan itu tidak sama seperti persembahan yang ada di dalam perjanjian lama. Ketika perjanjian lama mempersembahkan korban, korbannya itu mati dan tidak bangkit lagi. Tapi korban di dalam perjanjian baru, yaitu anak Allah Yesus Kristus sendiri yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Allah itu sendiri untuk menjadi penebusan dosa bagi umat manusia, sama yang dikorbankan mati, tapi dia bangkit kembali. Inilah perbedaan. Maka kita mempunyai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Salah kita itu ditebus oleh yang hidup kembali, bukan karena domba, lembu, sapi, merpati, itu kukur, banyak lagi yang lainnya. Tidak sama seperti itu. Namun Tuhan memberikan yang terbaik. Itu sebabnya kita harus mengetahui bagaimana pola pikir kita supaya beralih daripada pola pikir yang lama. Kalau yang lama berhubung karena setelah terkontaminasi, maka ia mengucapkan ini, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Cara pandangnya berbeda. Anugerah Tuhan itu begitu besar bagi orang yang berdosa, bukan berarti orang berdosa terus berbuat dosa. Tidak, sekali-kali bukan. Ayat yang kedua dikatakan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana mungkin kita masih hidup di dalamnya? Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana dapat hidup demikian, maka sejauh ini Paulus telah menekankan bahwa Allah adalah benar dan adil. Dia mencurahkan kebenaran itu kepada orang-orang percaya. Dia mencurahkan orang-orang benar itu kepada orang yang percaya. Rekan-rekan, maksudnya lah Roma pasal 3 ayat yang ke-26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kesalahan yang diperbuat oleh manusia dari pola pikirnya yang lama, sesungguhnya tidak dapat menyelamatkan dirinya, baik itu melalui korban penebus salah, itu domba, kambing, bahkan burung merpati, sapi sekalipun sebenarnya sudah tidak mampu lagi. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu, bersama dengan orang yang percaya itu ia dibenarkan. Jadi kalau kita tidak percaya, ya tidak dibenarkan. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Tuhan yang memiliki kuasa untuk membenarkan ya yang salah itu ketika kita percaya. Namun ya ketika kita percaya kepada Kristus, kuncinya adalah tidak boleh lagi kita bertekun di dalam dosa. Di sini tidak lagi bertekun dalam dosa. Nah, pola pikir kita di sini sudah diubahkan. Yang tadinya kita pikir bahwa pengiringan kita akan Kristus itu adalah pengiringan yang sia-sia, maka sekarang kita harus berkata bahwa pengiringan akan Kristus itu jauh lebih beruntung, jauh lebih mahal, jauh lebih berharga daripada apa yang kita perbuat di luar sana. Yang seolah-olah kita memiliki kasih, namun sebenarnya tidak. Sebab, ia benar. Tapi, ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Paulus juga meniadakan pengertian yang salah tentang ajaran mengenai kasih karunia. Nah ini tadi. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang dirapi Tuhan, yang disertai oleh Tuhan. Dia menghilangkan pengajaran-pengajaran yang selama ini mereka pikirkan tentang kasih karunia itu, supaya lebih besar kasih karunia itu, kita ya berdosa saja. Kira-kira kayak gitulah pendapat orang dulu ya. Ya orang yang ya tidak serius, tidak sportif untuk mengikut Tuhan ini. Ya kira-kira acuh tak acuh, kira-kira kayak gitu. Oleh karenanya Paulus menyarankan supaya kita fokus untuk mengiring Tuhan. Nah, ini yang saya tangkap dari apa yang Rasul Paulus sampaikan di sini. Nah, setelah menyatakan bahwa orang percaya telah mati bersama dengan Kristus, nah di sini Paulus mengikuti pola yang ada pada saat itu di daerah itu, di mana orang-orang yang percaya pada Kristus itu sudah mengemukakan suatu kebenaran, kemudian mengilustrasikan kebenaran itu melalui baptisan. Kalau kita dibaptis itu ya sama, kita mati bersama dengan Kristus, dan kemudian kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Intinya, ketika kita percaya bersama dengan Kristus, kita harus mengikut Kristus. Oleh karena itu,
Mari kita tetap fokus terhadap apa yang diajarkan oleh Kristus. Yang kedua, kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 4b, juga ayat 8 sampai 11, 1, 2, 3. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam hidup yang baru. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Kalau kita lihat di sini adalah salib Kristus itu kematian yang menghidupkan. Nah, kematian yang menghidupkan ini bagi orang yang tidak paham akan kebenaran firman Allah, salib itu adalah satu kebodohan. Tapi bagi orang yang paham akan kebenaran firman Tuhan, maka salib itu adalah sumber ataupun simbol daripada kemenangan dan membawa pada kehidupan yang kekal. Dikatakan di sini menjadi simbol kehidupan manusia baru tentunya. Jadi kalau kita lihat bahwa tidak ada yang namanya orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus tidak memikul salib, karena Tuhan sendiri berkata, jikalau engkau mau mengikut aku, maka pikullah salib. Nah, artinya kita harus memikul salib. Apa itu salib? Nah, kalau kita pelajari apa itu yang dimaksudkan dengan pikul salib, itu banyak hal ya. Contoh kecil saja ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, pikul salib yang disebutkan itu ya kemarin sudah kita pelajari. Apakah yang dimaksud dengan pikul salib? Bahwa yang dimaksudkan pikul salib adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, dan sudah menghidupi kebenaran itu juga kita masih juga dihina, dicerca, bahkan dijolimi, demikian juga dikucilkan, dijauhi, padahal sudah hidup benar. Ini yang disebut pikul salib. Tapi kalau yang namanya sudah pelanggaran dan kesalahan, sudah tahu kita salah makan ini, makan itu, terus kena penyakit. Nah, itu bukan pikul salib, itu namanya adalah teguran. Oleh karena itu, jika ada teguran seperti itu, kita harus responi bahwa apa yang kita lakukan selama ini salah. Demikianlah halnya pada waktu poin pertama tadi, mereka merasa bahwa supaya kasih karunia Allah itu semakin besar, anugerah Allah itu semakin besar, kita berbuat dosa saja. Ini salah, bukan salib Kristus. Ini bisa-bisa kena teguran. Dan jika kita sudah mendapatkan segala sesuatu yang sebenarnya sudah ditetapkan sekian porsinya gitu ya, lalu kita menginginkan kehendak yang lain, lalu dalam kehendak yang lain yang tidak sesuai dengan porsinya yang kita terima ini, kita merasa bahwa kita tetap masih kurang dan kita menambahi dengan keinginan kita, dengan cara pola pikir kita yang salah, dengan segala macam cara yang kita halalkan untuk menggapai apa yang menjadi pemuas atau keinginan kita itu supaya terpenuhi. Kemudian apa yang kita dapatkan dari segala sesuatu yang kita inginkan itu dan sudah terpenuhi dengan segala macam cara yang kita lakukan, lalu kita menjadi dapat persoalan dan masalah, itu bukan pikul salib. Itu namanya ditegur oleh Tuhan supaya berbalik ke jalannya yang benar. Teguran. Jadi kalau yang namanya salib, ya sudah melayani, sudah hidup benar, sudah benar jalurnya, tetap juga ditindas, tetap juga difitnah, dipenjarakan lagi. Nah, itu pikul salib. Tapi apakah kita harus mengalami hal seperti itu semua? Tidak. Jadi enggak semua harus memikul salib seperti itu. Sebab salib yang kita pakai itu sesuai dengan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Pikullah salib, pikullah ku, sebab ku yang ku pikul itu adalah ringan. Artinya sesuai dengan kemampuan kita. Maka dari itu jangan pernah kita berpikir bahwa aduh, kalau salib si A itu yang aku pikul akan menjadi berat gitu ya. Salib Kristus itu menjadi simbol kehidupan manusia baru. Karena itu simbol daripada baptisan itu mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dan kematian. Dengan demikian juga kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Itu menekankan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, dan orang-orang yang percaya ya, yang benar-benar telah mati bersama dengan Dia, sama seperti kita telah dibangkitkan dari antara orang mati ya, oleh kemuliaan Bapa ya. Kebangkitan menghantar Tuhan Yesus Kristus ya pada suatu cara hidup yang baru ya. Kematian kita juga ya,
ketika kita dibaptiskan, kita bersama-sama dengan Kristus, ya akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, maka dari itu kita setelah dibaptis disambut dengan cara ya hidup yang baru, selamat lahir baru, selamat hidup baru, kira-kira kayak gitu. Itulah simbol bahwasannya bahwa kelakuan kita atau sikap kita yang selama ini tidak sepadan, tidak sesuai kebenaran firman Allah, maka ketika kita dibaptis, maka kita harus memiliki pola pikir berubah daripada cara hidup kita yang lama. Karena kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya dan dipersatukan dalam Kristus dalam kebangkitannya. Demikianlah hendaknya kita memandang bahwa kita telah mati bagi dosa tetapi hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Ya, kenyataan bahwa kita harus terus menganggap diri kita menjadi mati terhadap dosa, kan menunjukkan bahwa kita telah berdosa dan mau berubah. Namun pola pikir kita dalam hal ini, ya, ketika kita sudah dibaptis dan bangkit bersama dengan Kristus, dan kita sudah dikatakan lahir baru dan meninggalkan cara hidup kita yang lama, bukan berarti kita tidak berdosa lagi. Tetap ya, yang namanya kita masih hidup di dalam dunia ini, pasti saja ada pelanggaran dan kesalahan yang kita lakukan, dan itu akan membuahkan dosa. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah pola pikir kita, sekalipun kita sudah bersalah, ya, sekalipun kita sudah berdosa, jangan lagi kita melakukan dosa yang sama. Artinya bahwa pola pikir kita itu sudah berbalik daripada pola pikir yang lama, cara hidup kita yang lama. Artinya gini, kita sudah ada benteng diri dan niat di dalam hati bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini akan menjadi sia-sia tanpa ya kita kembali dalam berpikir atau dalam pola pikir kita harus menjadi lebih baik hari lepas hari untuk kemuliaan Bapa di surga dan demi kebaikan kita juga. Nah ini, kalau dulu ya segala sesuatu yang mereka inginkan dan lakukan mereka perbuat semaunya mereka dan tanpa ada rasa takut akan Tuhan karena mereka boleh tebus dengan kemampuan mereka. Apakah mereka bisa menebus dengan kambing, domba, sapi, berpati, terkukur, bisa saja gitu. Namun dalam hal ini kita harus lebih dewasa cara berpikirnya untuk kita mengiring Tuhan bahwa menyatakan kita adalah orang yang percaya dan hidup di dalam kebenaran. Dan hidup di dalam kebenaran ini bukan berarti kita tidak ada lagi salah. Pasti saja ada kesalahan kita, namun pola pikir kita tetap tertuju kepada Tuhan dan cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Ini yang perlu, yang kita pelajari dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam salib Kristus menjadi simbol kehidupan manusia baru. Dan yang ketiga ini, kehidupan manusia baru ya dimulai dengan mempersembahkan kehidupan yang seutuhnya bagi Allah. Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panas. Kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Kalau kita lihat di sini adalah kehidupan manusia baru dimulai dengan mempersembahkan kehidupan yang seutuhnya bagi Allah, yang seutuhnya. Jadi kalau kita lihat bahwa janganlah kita mempersembahkan anggota tubuh kita kepada hal-hal atau perkara-perkara yang sifatnya tidak menyenangkan hati Tuhan untuk dipakai sebagai perkakas, sebagai senjata kelaliman. Jangan mau. Memang tubuh kita ini ketika kita sudah dibaptis, lahir baru, ya artinya mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus, maka jangan lagi kita serahkan diri kita ini dipakai sebagai senjata kelaliman. Artinya begini, senjata kelaliman ini kan kerap kali kita salah duga gitu ya. Kita pikir dengan adanya kemudahan-kemudahan untuk mencapai katakanlah begini ya, ekonomi. Nah, apakah tidak ada pada waktu itu gereja? Apakah tidak ada guru-guru sekolah minggu? Apakah tidak ada pendeta? Ada. Tapi yang namanya keinginan yang tidak tercapai, dan keinginan itu kadang-kadang sangat butuh
untuk diri sendiri atau untuk keluarga juga, maka singkat cerita bahwa ada niat di hati bagaimana cara memenuhi kebutuhan ini dengan cara apa yang gampang. Nah, dulu pada zaman saya itu sangat gampang dan mudah didapatkan. Apakah nggak ada petugas pada waktu itu? Ada, tapi itulah sepandai-pandainya petugas melihat itu ya lolos juga kadang-kadang. Perlu kita ketahui bahwa Paulus mengajak dalam hal ini untuk orang yang percaya itu agar menyerahkan diri seutuhnya bagi Allah dan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini, mulai dari kepala kita, pikiran kita, mata kita ini, mulut kita ini, jadi dipakai untuk menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kezaliman. Maka ada lagu yang berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Bukan berarti karena ada kekurangan tangan kita yang puntung atau enggak. Artinya dari penyerahan segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap jiwa kita. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini. Sebab orang yang berada di dalam Kristus hidup seakan-akan telah bangkit dari antara orang mati. Artinya begini, ada satu keyakinan yang penuh bahwa ketika kita hidup bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, kitalah yang menjadi hak ahli waris yang Tuhan mau berikan kelak, dan apa yang menjadi bagian kita Tuhan pasti akan kasih. Sebab orang yang berada di dalam Kristus hidup seakan-akan telah dibangkitkan dari antara orang mati. Artinya kita hidup bersama dengan Kristus, tidak sama seperti yang ada di dunia ini. Karena itu kita memandang kehidupan dari pola pikir yang baru, mengabdi kepada Allah, maka kita berada di bawah kasih karunia. Nah, sekali lagi, jikalau kita tidak mengabdi kepada Allah, sebenarnya kita tidak berada di bawah kasih karunia. Jikalau kita percaya kepada Tuhan, maka kasih karunia itu diberikan kepada kita seutuhnya. Bukan berarti orang yang tidak percaya tidak mendapatkan kasih karunia. Mereka pun dapat kasih karunia. Kita pasti dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau menolak, berarti kita menjadi penggemar. Itu yang bisa saya sampaikan, Cik. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Teman-teman, malam ini kita diingatkan kembali ya. Jadi kita udah belajar bahwa salib Kristus adalah yang pertama simbol kematian dari hidup kita yang lama. 2 adalah simbol dari kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. 3 adalah simbol dari memberikan hidup seutuhnya, seluruhnya kepada Kristus. Enggak cuma setengah-setengah lagi. Benar-benar menjadi pengikut Kristus dan bukan hanya menjadi seorang penggemar. Terima kasih Om Yosua untuk materinya malam hari ini. Kita juga belajar kembali supaya kehidupan kita nggak gini-gini terus ya, tetapi semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berakar di dalam Kristus, sehingga kita nggak cuman tahu aja, tetapi kita juga mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Boleh minta dengan hormat Kak Oce berdoa buat kita semua, silakan Kak Oce. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan di malam hari ini kami sudah sama-sama belajar tentang memahami salib-Mu Tuhan, bagaimana kami mati dan hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan juga sekaligus menjadi satu tanda untuk kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tapi Bapak, kami menyadari bahwa sebagai manusia kami juga bergumul dengan kekurangan dan keterbatasan kami yang mungkin seringkali menjadi kekurangan kami, bahkan juga seringkali menghambat langkah kami untuk maju bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu malam hari ini, Bapak, kami mohon pertolongan-Mu, kiranya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, terus Tuhan berbicara, mengingatkan kami, bahkan mendorong kami, sehingga kami terus Tuhan berjuang untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan Engkau kehendaki. Dan biarlah salib-Mu Tuhan menjadi pengingat bahwa kami telah mati dan juga kami hidup bersama-sama dengan Kristus, sehingga kami boleh mengingat kembali juga pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kami, menjadi motivasi kami untuk senantiasa berjuang dalam kehidupan ini. Terima kasih, memberkati hamba-Mu Pak Joshua yang sudah memberkati kami, menjadi saluran berkat bagi kami, juga hamba-Mu Cici yang sudah menjadi host, juga Ibu Gembala kami yang bersama-sama dengan kami, rekan-rekan yang boleh ngambil bagian di malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua, dan biarlah damai sejahtera-Mu, kasih dan sukacita terus memimpin kami dalam kehidupan kami selanjutnya.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kiranya waktu-waktu yang akan datang, Tuhan juga terus memimpin kami, sehingga kami terus belajar di dalam kebenaran-Mu dan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar. Terima kasih Bapak, kami menutup jam PA kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Thank Thank you you. teman-teman yang Selamat lain. pagi. Tuhan berkati.